Baik, di sini kita akan belajar tentang mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Nah, untuk itu di sini kita akan menelusuri terlebih dahulu konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Poin yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu, sehingga dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Pancasila berfungsi sebagai sistem nilai yang memberikan arah dan tujuan bagi masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, ideologi Pancasila mengandung beberapa komponen penting, seperti sistem nilai, arah pembangunan, dan cara berpikir yang mencerminkan karakter bangsa. Sejarah ideologi juga mencakup pandangan para pemikir, seperti Machiavelli yang mengaitkan ideologi dengan kekuasaan dan dominasi, serta pentingnya pendidikan dan konsep keagamaan dalam membentuk sikap masyarakat. Melalui Pancasila, Indonesia menekankan nilai-nilai seperti kebersamaan, keadilan, persatuan, yang berbeda dengan pandangan ideologis yang lebih berfokus pada kekuasaan dan individualisme. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sekedar gagasan, tetapi juga menjadi pedoman dalam meraih cita-cita nasional yang berkeadilan sosial dan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Konsep ideologi, terutama dalam konteks pemikiran Machiavelli dan Marx, menggambarkan dinamika kekuasaan dan hubungan sosial. Machiavelli berargumen bahwa kekuasaan seringkali diperoleh melalui tipuan dan manipulasi, dengan prinsip tujuan menghalalkan cara. Ia menekankan pentingnya penampilan dan citra bagi penguasa, meskipun mereka tidak selalu memenuhi nilai moral yang diharapkan. Di sisi lain, Marx menyoroti hubungan antara realitas material dan kesadaran. Ia menyatakan bahwa struktur ekonomi mempengaruhi ideologi dan perilaku masyarakat. Dia membedakan antara kelas penguasa dan kelas tertindas dan mengusulkan bahwa perubahan sosial terjadi melalui konflik antara kedua kelas tersebut. Pemikir seperti Sastra Prateja, Sarjanto, dan Mulyarto menggarisbawahi pentingnya ideologi sebagai sistem gagasan yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama, di mana Sastra Prateja mengungkapkan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang terorganisir untuk suatu tindakan. Sarjanto mengungkapkan bahwa ideologi adalah refleksi manusia yang menjaga jarak dengan dunia kehidupannya, dan Mulyarto mengungkapkan bahwa ideologi adalah doktrin dan simbol yang menjadi pedoman masyarakat untuk mencapai tujuan. Dalam membandingkan Pancasila dengan ideologi besar seperti Marxisme, liberalisme, dan kapitalisme, terlihat bahwa Pancasila berfokus pada kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial sebagai inti dari kehidupan berbangsa, di mana Marxisme Leninisme ideologi berfokus pada perubahan sosial melalui cara produksi. Dari liberalisme, ideologi menekankan kebebasan individu, sedangkan sosialisme ideologi menyuarakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan. Selanjutnya yaitu kapitalisme, di mana ideologi memberikan kebebasan individu dalam penguasaan ekonomi. Dengan memahami ideologi secara menyeluruh, kita dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Nah, poin yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam konteks ideologi atau kebijakan, urgensi mengacu pada alasan-alasan kuat yang menjadikan suatu ideologi atau tindakan sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi tantangan atau situasi tertentu. Misalnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara mencakup perannya dalam menjaga persatuan, menanggulangi pengaruh negatif globalisasi, dan menjadi pedoman dalam pembuatan kebijakan. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menghadapi banyak tantangan, terutama di era globalisasi. Globalisasi mengacu pada proses interkoneksi antara masyarakat di seluruh dunia, yang menciptakan kebudayaan global melalui interaksi berbagai kepentingan. Nah, ada beberapa karakteristik kebudayaan global menurut sastra Prateja, yaitu yang pertama keterbukaan terhadap pengaruh, di mana berbagai bangsa menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan identitas dan keanekaragaman, di mana masyarakat yang mengakui pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga itu kerjasama dan persaingan, di mana masyarakat dengan ideologi yang berbeda saling bekerja sama dan bersaing tanpa satu ideologi yang dominan. Yang keempat yaitu kebudayaan yang heterogen. Kebudayaan global bersifat plural dan heterogen, tetapi tetap utuh. Dan yang kelima yaitu nilai bersama. Nilai-nilai seperti hak asasi manusia, kebebasan, dan demokrasi dihayati bersama dengan interpretasi yang beragam.
Selanjutnya, di sini kita penting untuk memahami fase-fase perkembangan globalisasi sebagai tantangan terhadap ideologi Pancasila. Nah, fase yang pertama yaitu fase embrio pada abad ke-15 sampai ke-18. Di sini munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah di Eropa. Yang kedua yaitu fase pertumbuhan abad ke-18. Di sini terjadi pergeseran menuju gagasan negara kesatuan dan standarisasi konsep kewarganegaraan. Dan yang ketiga yaitu fase take off. Di sini diterimanya konsep negara kebangsaan dan identitas nasional dengan masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Dan yang keempat yaitu fase perjuangan hegemoni. Di sini meningkatnya konflik internasional dan ideologis serta terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun PBB. Yang kelima yaitu fase ketidakpastian. Di sini munculnya gagasan dunia ketiga dan kompleksitas hak-hak kewarganegaraan serta perkembangan media global. Dan yang keenam yaitu fase kebudayaan global. Hal ini ditandai oleh runtuhnya dominasi komunisme di Eropa Timur dan melemahnya konfrontasi ideologi. Jadi urgensi Pancasila sebagai ideologi negara terletak pada kemampuannya untuk menghadapi tantangan globalisasi dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam menghadapi perubahan yang cepat, Pancasila harus mampu beradaptasi dan menjadi jembatan untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman di tengah dinamika kebudayaan global. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Toha Pendapotan Simaremare NTD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Sebelum saya memaparkan materi, perkenalkan, saya Siti Sinta Haryani dengan NIM A1B1240111, di mana saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan saya, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, di mana saya akan memaparkan materi tentang menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk itu, topik pertama yang akan saya bahas di dalam materi ini adalah warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, sebagai warga negara, tentunya kita perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan-tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Perlu diidentifikasikan ada beberapa unsur yang mempengaruhi ideologi unsur Pancasila. Nah, unsur pertama yaitu unsur ateisme. Di dalam unsur ateisme ini terdapat ideologi Marxisme atau komunisme, di mana ideologi ini sangat bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, setelah unsur ateisme, unsur yang kedua adalah unsur individualisme, yang mana di dalam liberalisme, unsur individualisme ini sangat tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah kita membahas topik unsur ateisme dan individualisme, unsur terakhir adalah unsur kapitalisme, yang mana unsur kapitalisme ini memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara. Tentunya hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan, serta dampak yang dirasakan dari kapitalisme ini adalah munculnya gaya hidup yang konsumtif. Ternyata Pancasila sebagai ideologi tidak hanya menghadapi tantangan-tantangan dari ideologi besar dunia saja. Kira-kira ideologi Pancasila mengatasi tantangan apa lagi ya? Jadi, tidak hanya menghadapi tantangan ideologi dunia, Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Jadi, tentunya tantangan itu meliputi seperti aksi terorisme dan aksi penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana telah diinformasikan oleh berbagai media massa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman yang terhadap sangat mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Kira-kira unsur apa saja yang menjadi ancaman yang ditimbulkan dari aksi terorisme ini?
Nah, jadi ada beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. Yang mana yang pertama yaitu munculnya rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri yang mengancam keamanan suatu negara dan masyarakat pada umumnya. Lalu setelah itu apa ya ancaman kedua? Ancaman keduanya adalah aksi terorisme dengan ideologinya ini menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa, sehingga bisa dikatakan aksi terorisme ini mengancam disintegrasi bangsa. Selain menimbulkan kecemasan dan mengancam disintegrasi bangsa, terorisme juga dapat menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga tentunya hal ini mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, jadi bisa kita lihat kan betapa bahayanya aksi terorisme ini terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu selanjutnya, setelah kita membahas aksi terorisme, ancaman yang kedua yaitu ancaman penyalahgunaan narkoba. Jadi beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba ini, yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, yang mana dapat merusak masa depan mereka, sehingga bisa berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Lalu setelah itu, ancaman yang kedua adalah perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Lalu, ancaman yang ketiga adalah dari perdagangan narkoba sebagai barang terlarang dan merugikan sistem perekonomian negara. Tentunya karena peredaran ilegal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi kita sudah tahu nih topik tentang warga negara mengetahui dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Selanjutnya, kita beralih ke topik kedua, yaitu penyelenggara negara mengetahui dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci yang sangat penting bagi sistem pemerintah yang bersih dan berwibawa, sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Jadi, Magni Suseno mengatakan bahwa pelaksanaan ideologi negara bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi, ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional, yang mana unsur yang pertama adalah kesediaan untuk saling menghargai di dalam kekhasan masing-masing. Artinya di sini adalah adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksekutif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila haruslah diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Lalu, unsur selanjutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional adalah aktualisasi 5 sila Pancasila. Artinya, sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, seperti sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Lalu sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi operasional di dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap warga negara. Nah, selanjutnya, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta,
pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang dari luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Lalu sila terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Nah, jadi itulah penjelasan tentang warga negara dan penyelenggara negara dalam memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, perkenalkan, nama saya Kenza Abelia Saya Putri dengan NIM A1B124016 akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan bahas topik yang ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini kita akan menelusuri kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Nah, yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan dalam berbagai pidato politiknya pada kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno lebih mementingkan konsep nasakon, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini dijadikan landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Nah, yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas berbagai desakan. Presiden Habibie menghapus penataran P4. Pada masa pemerintahan Habibie, resonansi Pancasila kurang bergema karena lebih difokuskan oleh masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang keempat ada Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Pada masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, ada Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden SBY. Pada masa pemerintahan SBY juga dapat dikatakan tidak memperhatikan kepentingan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, pada masa akhir jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib yang disahkan oleh pasal 35 ayat 3. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat.
Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat ditemukan dalam sikap saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak sewenang-wenang terhadap orang lain. Yang ketiga, ada sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang terwujud dalam mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, ada sila kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain dan semangat bermusyawarah saat mengambil keputusan. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dari suka menolong, menjalankan gaya hidup yang sederhana, tidak mencolok dan berlebihan. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa diajak melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dalam semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan dalam mendahulukan keputusan bersama berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi pemicu terjadinya korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Toha Pandapotan Simari-Mari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Baiklah, perkenalkan nama saya Amanda Kurnia Dwi Putri dengan NIM A1B124015. Di sini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan materi pada bagian D dan juga pada bagian E. Nah, pada bagian D ini yakni materinya mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada materi ini itu terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yakni argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara ini dalam sejarah bangsa Indonesia itu memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang dapat kita lihat dari beberapa era pemerintahan, yakni ada 3 era. Yang pertama itu di era pemerintahan masa Presiden Soekarno. Kemudian yang kedua itu di era pemerintahan masa Presiden Soeharto. Kemudian yang ketiga itu pada masa pemerintahan di era reformasi. Nah, kita masuk pada masa era pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui bahwasannya Soekarno itu termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara kita. Nah, dalam hal ini Soekarno itu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, itu ideologi Pancasila ini mengalami yang namanya pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Nah, Nasakom itu adalah singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Nah, kita masuk pada era yang kedua, yakni Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, yakni diletakkan pada kedudukan yang paling kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4, di mana P4 ini singkatan dari Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila.
Nah, pada masa Soeharto ini, ideologi Pancasila itu menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau yang disebut dengan Orpol dan organisasi masyarakat atau yang kita sebut dengan Ormas. Kemudian pada era yang ketiga, itu pada era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara ini juga mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara itu mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Nah, meskipun pada akhirnya itu timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila ini di perguruan tinggi. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yakni argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, adapun unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan tersebut terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, yakni terdapat dua faktor. Yang pertama itu faktor eksternal atau faktor dari luar, kemudian faktor internal, yakni faktor dari dalam. Nah, kita masuk pada poin faktor eksternal, ada faktor dari luar. Nah, faktor dari luar ini itu terbagi menjadi 3 faktor, yakni yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, yakni seperti halnya negara Amerika Serikat dengan negara Uni Soviet, di mana pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga negara Amerika sendiri menjadi satu-satunya negara superpower. Nah, yang kedua, yakni menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena adanya keterbukaan informasi. Nah, kemudian yang ketiga itu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan juga kemajuan teknologi, sehingga terjadilah yang namanya eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Nah, adapun dampak konkretnya, yakni kerusakan lingkungan seperti adanya banjir, kemudian kebakaran hutan, dan sebagainya. Selain ada faktor eksternal, pastinya ada faktor internal, yakni faktor dari dalam, yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok ataupun partai, sehingga ideologi Pancasila ini sering terabaikan. Nah, yang kedua yakni penyalahgunaan kekuasaan atau yang sering kita sebut dengan korupsi. Nah, jadi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi negara itu menurun drastis. Nah, ketidakkepercayaan terhadap partai politik atau yang sering kita sebut dengan parpol itu juga berdampak terhadap ideologi negara. Nah, sebagaimana bisa kita lihat nih pada gambar. Nah, pada gambar ini kita lihat bersama bahwasannya karikatur yang mengkritik janji anti korupsi pada partai politik itu bisa kita lihat ada beberapa tokoh politik ini yang berjanji untuk tidak korupsi lagi. Namun orang-orang yang sekitarnya itu merespon dengan skeptis, yakni menunjukkan bahwasannya tidak ada atau ketidakkepercayaan publik terhadap janji-janji tersebut. Karena mungkin ya dianggapnya bahwasannya janji tersebut itu janji kosong ataupun omong kosong saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yakni pada bagian E, yakni mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, di mana pada materi ini itu terbagi menjadi 2, yakni yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama. Pada bagian ini, itu kita akan dipahami yang mengenai hakikat Pancasila sebagai ideologi negara, di mana memiliki 3 dimensi, yakni yang pertama dimensi realitas, kemudian dimensi idealitas, dan yang terakhir itu dimensi fleksibel. Kita masuk pada dimensi yang pertama, dimensi realitas. Nah, dimensi realitas ini mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar itu yang terkandung di dalam dirinya itu bersumber
dari nilai-nilai real atau nilai nyata yang hidup dalam masyarakatnya. Nah, hal ini mengandung arti bahwasannya nilai-nilai Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus juga berarti bahwasannya nilai-nilai Pancasila ini harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggara negara. Nah, selanjutnya kita masuk pada dimensi yang kedua, yakni dimensi idealitas. Nah, di dalam dimensi idealitas ini, itu mengandung cita-cita yang ingin kita capai dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, hal ini berarti kan bahwasannya nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai dasar Pancasila itu mengandung adanya tujuan yang memang harus kita capai, sehingga menimbulkan bahwasannya ada harapan dan juga sikap optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, selanjutnya dimensi yang terakhir nih, yakni adanya dimensi fleksibel atau fleksibilitas. Nah, dalam dimensi ini itu mengandung yang namanya relevansi ataupun kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran barunya tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan demikian kan Pancasila sebagai ideologi negara ini bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan memiliki atau mengandung yang namanya dinamika internal yang mengundang dan juga merangsang warga negara untuk dapat meyakini bahwasanya untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran barunya tanpa kekhawatiran kehilangan hakikat dirinya. Alfian 1991 pada halaman 192 sampai 195. Nah teman-teman, setelah kita membahas poin yang pertama, kita lanjut pada poin yang kedua, yakni urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pada bagian ini, mahasiswa tuh perlu juga menyadari bahwasanya peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal saja, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Nah, ada beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara ini, yakni terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama, itu ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya apa? Artinya setiap perilaku warga negara itu harus didasarkan pada preskripsi moral. Nah, contohnya nih seperti adanya kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda. Nah, itu kan menunjukkan bahwasannya preskripsi moral ideologis itu belum disadari kehadirannya. Jadi, oleh karena itu diperlukan moral-moral penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif atau ajakan ataupun imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu-rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Jadi kan dengan adanya hukuman ini mungkin tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, yakni ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Banyak ya contohnya. Nah, kita contohkan satu, yakni kasus terorisme yang dimana terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Nah, hal ini kan bertentangan ya pada nilai-nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang saya sediakan ini, kita amati bersama-sama. Nah, gambar ini kan memperlihatkannya bagaimana terorisme itu telah merusak yang namanya nilai-nilai toleransi, di mana karikatur itu menggambarkan yang namanya adanya konflik antara nilai persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dengan ancaman kekerasan SARA. Nah, SARA ini adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, bisa kita lihat juga tampak adanya simbol-simbol negara yang berusaha mempertahankan semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Sementara juga ada ya tangan yang besar, nah itu mewakili kekerasan SARA yang untuk mencoba merobeknya. Nah, karikatur ini juga mengkritik adanya ancaman intoleransi yang dapat merusak persatuan dan keberagaman di Indonesia.